Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan kasus. Untuk dua diagnosa seperti di bawah. Urtikaria akut. 1. Pengertian, definisi. Urtikaria adalah reaksi vaskular pada kulit akibat bermacam-macam sebab. 2. Anamnesis. 1. Pasien datang dengan keluhan biasanya gatal, rasa tersengat atau tertusuk. Gatal sedang berat di kulit yang disertai bentol-bentol di wajah, tangan, kaki, atau hampir di seluruh tubuh. 2. Pasien juga mengeluh rasa panas seperti terbakar atau tertusuk. 3. Dalam kondisi berat, kadang-kadang terdapat keluhan sesak napas, nyeri perut, muntah-muntah, nyeri kepala, dan berdebar-debar, gejala angioedema. 4. Memiliki faktor risiko antara lain. A. Riwayat atopi pada diri dan keluarga. B. Riwayat alergi. C. Riwayat trauma fisik pada aktivitas. D. Riwayat gigitan sengatan serangga. E. Konsumsi obat-obatan, SAID, antibiotik tersering penisilin, diuretik, imunisasi, injeksi, hormon, pencahar, dan sebagainya. F. Konsumsi makanan, telur, udang, ikan, kacang, dan sebagainya. G. Riwayat infeksi dan investasi parasit. H. Penyakit autoimun dan kolagen. I. Usia rata-rata adalah 35 tahun. J. Riwayat trauma faktor fisik, panas, dingin, sinar matahari, sinar UV, radiasi. 3. Pemeriksaan fisik. 1. Ruam atau patch eritema. 2. Berbatas tegas. 3. Bagian tengah tampak pucat. 4. Bentuk papul dengan ukuran bervari, mulai dari papular hingga pelakat. 5. Kadang-kadang disertai demografisme, berupa edema linier di kulit yang terkena goresan benda tumpul, timbul dalam waktu lebih kurang 30 menit. 6. Pada lokasi tekanan dapat timbul lesi urtika. 7. Tanda lain dapat berupa lesi bekas garukan. 4. Pemeriksaan penunjang. 1. Pemeriksaan darah, eosinofil. 2. Tes eliminasi makanan dengan cara menghentikan semua makanan yang dicurigai untuk beberapa waktu, lalu mencobanya kembali satu persatu. 5. Kriteria diagnosis. Penegakan diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan peng. 6. Diagnosis kerja. Diagnosis urtikaria ditegakkan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan penunjang antara lain. 1. Berdasarkan waktu berlangsungnya serangan, urtikaria dibedakan atas urtikaria akut, 6 minggu atau selama 4 minggu terus-menerus, dan kronis, 6 minggu. 2. Berdasarkan morfologi klinis, urtikaria dibedakan menjadi urtikaria papular, papul, gutata, tetesan air, dan girata, besar-besar. 3. Berdasarkan luas dan dalamnya jaringan yang terkena, urtikaria dibedakan menjadi urtikaria lokal, akibat gigitan serangga atau kontak, generalisata, nya disebabkan oleh obat atau makanan, dan angioedema. 4. Berdasarkan penyebab dan mekanisme terjadinya, urtikaria dapat dibedakan menjadi A. Urtikaria imunologik, yang dibagi lagi menjadi 1. Keterlibatan IG reaksi hipersensitivitas tipe I, COMS and GEL, yaitu pada atau adanya antigen spesifik. 2. Keikutsertaan komplement reaksi hipersensitivitas tipe 2 dan 3, COMS and GEL, dan genetik. B. Urtikaria kontak reaksi hipersensitivitas tipe 4, COMS and GEL. C. Urtikaria non-imunologik, obat golongan opiat, SAID, aspirin serta fisik. D. Urtikaria idiopatik, tidak jelas penyebab dan mekanismenya. 7. Diagnosis banding. Purpura anafilaktoid, purpura henoch-Schönlein. Pityriasis rosea, lesi awal berbentuk eritema, eritema multiforme, lesi urtika, umumnya terdapat pada ekstremitas bawah. 8. Penata laksanaan. A. Antihistamin oral non-sedatif, misalnya loratadin 1x 10 mg per hari selama 1 minggu. B. Apabila terjadi angioedema atau urtikaria generalisata, dapat diberikan prednison oral 60 hingga 80 mg mg per hari dalam 3 kali pemberian selama 3 hari dosis diturunkan 5 hingga 10 mg per hari. C. Bila disertai obstruksi saluran napas, diindikasikan pemberian epinefrin subkutan yang dilanjutkan dengan pemberian kortikosteroid prednison 60-80 mg hari selama 3 hari, dosis diturunkan 10 mg hari. 9. Edukasi. 1. Prinsip pengobatan adalah identifikasi dan eliminasi faktor penyebab urtikaria.
2. Penyebab urtikaria perlu menjadi perhatian setiap anggota keluarga. 3. Pasien dapat sembuh sempurna. 4. Pasien menghindari penyebab yang dapat menimbulkan urtikaria, seperti A. Kondisi yang terlalu stres, alkohol, dan agen fisik. B. Penggunaan antibiotik penisilin, aspirin, SAID, dan ACE inhibitor. C. Agen lain yang diperkirakan dapat menyebabkan urtikaria. 10 kriteria rujukan. 1. Rujukan ke dokter spesialis bila ditemukan fokus infeksi. 2. Jika urtikaria berlangsung kronik dan rekuren. 3. Jika pengobatan first line terapi gagal. 4. Jika kondisi memburuk, yang ditandai dengan makin bertambahnya patch eritema, timbul bula, atau bahkan disertai sesak. 11. Prognosis. Prognosis pada umumnya bonam dengan tetap menghindari vectetus. 12. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK-02-02, Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Gigitan serangga. 1. Pengertian, definisi. Reaksi gigitan serangga, insect bite reaction, adalah reaksi hipersensitivitas atau alergi pada kulit akibat gigitan, bukan terhadap sengatan, stings, dan kontak dengan serangga. 2. Anamnesis. 1. Pasien dengan keluhan gatal, rasa tidak nyaman, nyeri, kemerahan, nyeri tekan, hangat atau bengkak pada daerah tubuh yang digigit, umumnya tidak tertutup pakaian. 2. Kebanyakan penderita datang sesaat setelah merasa digigit serangga, namun ada pula yang datang dengan delayed reaction, misalnya 10-14 hari setelah dan berlangsung. 3. Keluhan kadang-kadang diikuti dengan reaksi sistemik gatal seluruh tubuh, urtikaria, dan angioedema, serta dapat berkembang menjadi suatu ansietas, disorientasi, kelemahan, GI upset, cramping, diarrhea, vomiting, dizziness, sinkop bahkan hipotensi dan sesak napas. 4. Gejala dari delayed reaction mirip seperti serum sickness, yang meliputi demam, malaise, sakit kepala, urtikaria, limfadenopati dan poliartritis. 5. Pasien kerap kali memiliki faktor risiko. A. Lingkungan tempat tinggal yang banyak serangga. B. Riwayat atopi pada diri dan keluarga. C. Riwayat alergi. D. Riwayat alergi makanan. 3. Pemeriksaan fisik. Tanda patognomonis. 1. Urtika dan papul timbul secara simultan di tempat gigitan, dikelilingi zona eritematosa. 2. Di bagian tengah tampak titik, unstum, bekas tusukan dan, kadang hemoragik, atau menjadi krusta kehitaman. 3. Bekas garukan karena gatal. 4. Dapat timbul gejala sistemik seperti takipneu, stridor, wheezing, bronkospasme, hiperaktif peristaltik, dapat disertai tanda-tanda hipotensi ortostatik. 5. Pada reaksi yang parah dapat timbul eritema generalisata, urtikaria, atau edema pruritus, sedangkan bila terdapat reaksi sistemik menyeluruh dapat diikuti dengan reaksi anafilaksis. 4. Kriteria diagnosis. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Klasifikasi berdasarkan terjadinya. 1. Reaksi tipe cepat, terjadi segera hingga 20 menit setelah gigitan, bertahan sampai 1-3 jam. 2. Reaksi tipe lambat. Pada anak terjadi lebih dari 20 menit sampai beberapa jam setelah gigitan serangga. 3. Pada orang dewasa dapat muncul 3-5 setelah gigitan. 4. Reaksi tidak biasa, sangat segera, mirip anafilaktik. 5. Diagnosis kerja. Gigitan serangga. 6. Diagnosis banding. Prurigo. 7. Pemeriksaan penunjang. Tidak ada pemeriksaan penunjang khusus yang digunakan. 8. Penata laksanaan. 1. Prinsip penanganan kasus ini adalah dengan mengatasi respon peradangan baik yang bersifat lokal maupun sistemik. Reaksi peradangan lokal dapat dikurangi dengan sesegera mungkin mencuci daerah gigitan dengan air dan sabun, serta kompres es. 2. Atasi keadaan akut terutama pada angioedema karena dapat terjadi obstruksi saluran napas. Penanganan pasien dapat dilakukan di unit gawat darurat. Bila disertai obstruksi saluran napas diindikasikan pemberian epinefrin subkutan. Dilanjutkan dengan pemberian kortikosteroid prednison 60-80 mg hari selama 3 hari, dosis diturunkan mg hari. Dalam kondisi stabil, terapi yang dapat diberikan yaitu A. Sistemik. 1. Antihistamin sedatif,
Klorfeniramin maleat 3x 4 mg per hari selama 7 hari atau cetirizine 1x 10 mg per hari selama 7 hari. 2. Antihistamin non-sedatif, PIN 1x 10 mg per hari selama 7 hari. B. Topikal. Kortikosteroid topikal potensi sedang kuat, misalnya krim mometasone furoat 0,1% atau krim betametason valerat 0,5% diberikan selama 2 kali sehari selama 7 hari. 9. Edukasi. 1. Minum obat secara teratur. 2. Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, memakai baju berlengan panjang dan celana panjang, pada beberapa kasus boleh memakai mosquito repellent jika diperlukan, dan lain-lain agar terhindar dari gigitan serangga. 10. Kriteria rujukan. Jika kondisi memburuk, dengan makin bertambahnya patch eritema, timbul bula, atau disertai gejala sistemik atau komplikasi. 11. Prognosis. Prognosis umumnya bonam. Quo et sanationem untuk reaksi tipe cepat dan reaksi tidak biasa adalah dubia et malam, sedangkan reaksi tipe lambat adalah bonam. 12. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK-02-02, Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.